di RW 01 ini. Selamat bekerja kepada tim tracer, ini luar biasa. Nanti kalau ada yang positif, dia akan menelusuri kontak erat, lalu kemudian diambil langkah-langkah kuratif atau perawatan. Kalau dia ringan, diisolasi mandiri, tapi kalau dia bergejala sedang atau berat, nanti akan dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini untuk memutus mata rantai dan meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan resiko kematian bisa terus kita gelorakan. Amin. Selamat bekerja, ini ibadah Pak. Ya Pak, di samping menolong kita juga dapat ibadah. Saya kira itu Pak RW, Pak Edi, selamat Pak. Bapak tugasnya sungguh mulia. Nanti kalau ini bisa jadi hijau dipertahankan Pak. Kalau sudah hijau bukan berarti terus lengah, ya, pertahankan supaya terus hijau, supaya kita bisa kembali kerja seperti biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munduran, Pak. Wabarakatuh. Pagi ini kami mengecek pelaksanaan PPKM berbasis mikro dalam bentuk kampung tangguh yang ada di RW 01 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit. Ada beberapa kegiatan yang saya lihat tadi, posko kampung tangguhnya, posko PPKM mikronya tadi di depan, kemudian di belakangnya ada ruang isolasi. Saya melihat dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri yang positif tadi. Alhamdulillah mereka melaksanakan isolasi terkontrol oleh tenaga medis dari puskesmas, dibantu oleh gugus tugas dari RW bersama Babinsa dan Ramil, Kapolsek dan Babin Kamtibmas beserta Pak Lurah. Jadi inilah bentuk gotong royong, guyup, kebersamaan. Mudah-mudahan dengan berdirinya kampung tangguh di RW 01 ini bisa menzirokan. Tadi masih ada 2 yang zona merah, RT 06 dan RT 02. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan ini bisa dikendalikan. Kemudian ini hari ini juga saya melihat ada swab antigen gratis yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dibantu oleh Polda dan Puskesmas serta dari Polsek dan dari Koramil. Testing ini bertujuan untuk mengetahui jika ada yang positif. Bagi mereka yang positif, kemudian dilakukan isolasi mandiri di tempat yang di depan tadi. Tadi ada yang reaktif 1 orang, langsung di isolasi mandiri, nanti akan dilakukan PCR karena tadi menggunakan antigen, dan langsung dilaksanakan langkah-langkah kuratif ke depan dimonitor oleh tim dari puskesmas. Ini saya kira model PPKM mikro yang ideal. PPKM mikro yang ideal di mana semua masyarakat terlibat dalam melakukan 3T dan melakukan 3M. Insya Allah saya berharap 2 minggu ya, Pak Edi, RW 02 ini, RW 01 ini bisa menjadi zona hijau semuanya RT-nya. Amin. Dengan kebersamaan Pak, guyup, rukun dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui, kampung tangguh RW 01 ini diinisiasi dan dijadikan sebagai bapak asuhnya adalah Dirlantas Polda Metro Jaya. Ya. Luar biasa ini Dirlantas ini. Ya Pak ya, Pak Edi ya? Ya. Mudah-mudahan model-model seperti ini Pak Lurah bisa ditiru oleh tempat lain dan dikembangkan oleh
Babinsa, Babin Kamtibmas bersama para lurah, sehingga Jakarta cepat terbebas dari COVID-19. Saya kira itu rekan-rekan. Pak, sedikit dong, ini kan kalau Kampung Tangguh sudah berlangsung beberapa bulan belakangan, di beberapa tempat juga. Hasil di tempat lain seperti apa sih Pak sejauh ini? Kami sudah melaksanakan evaluasi tahap awal. Ada sampai dengan saat ini ada sekitar 837 kampung tangguh. Dari hasil evaluasi awal, saya kasih contoh misalnya di Jakarta Barat. Hasil evaluasinya itu ada 36 RT yang sudah tadinya kasusnya variatif antara 10 sampai dengan 30. Itu sekarang sudah menjadi zero. Karena dilaksanakan 3T berbasis komunitas. Saya kira ini bagus. Kalau semua RW ada kampung tangguhnya dan kemudian 3T dimaksimalkan, testing, tracing, kemudian isolasi mandiri, dan bagi yang bergejala berat kita rujuk ke rumah sakit, saya kira ini angka kesembuhan akan semakin meningkat. Demikian pula kita bisa memutus mata rantai, sehingga yang terkonfirmasi juga bisa kita, kasus baru kita bisa turunkan. Mudah-mudahan kalau ini semua berjalan, kasus aktif di DKI Jakarta pelan-pelan bisa terus turun. Ya, sekarang ini kalau nggak salah ada sekitar angka 13.000, mungkin 2 minggu ke depan kita evaluasi, mudah-mudahan akan terus turun. Ya, itu Mbak ya. Pak, itu yang 837 di Jakarta aja atau di seluruh Indonesia Pak? Enggak, di Jakarta saja. Di Jakarta saja. Ya. Sudah Pak, cukup. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak Fadi tentang belum ya? Udah Bang. Tentang banjir hari ini, lalu lintas di DKI Jakarta seperti apa? Ya, hari ini memang ada beberapa titik yang tergenang. Hitungan kita ada sekitar 40-an ruas jalan yang ada genangan tadi pagi. Mungkin beberapa sudah ada yang surut, tetapi yang cukup tinggi itu adalah yang pertama di Tendean, seputar Pondok Karya itu cukup tinggi. Kemudian di Makassar, itu yang Hek, dekat dengan Taman Mini, itu perkembangan terakhirnya tadi coba kita untuk yang sepeda motor kita lewatkan ke jalur tol, kemudian masuk lagi di OVM Kodam. Tapi nanti karena saya masih baru saja di Kampung Tangguh, saya belum lihat situasinya, dari sini ke sana. Kemudian juga yang ada genangan yang juga cukup mengganggu itu yang di jalan tol dari Cawang mengarah arah Bekasi, itu juga ada genangan, termasuk di Gatot Subroto dan beberapa titik lainnya. Anggota dari pagi, dari sejak malam malah, jalan-jalan yang sudah tidak bisa dilewati sudah kita laksanakan penutupan dan pengalihan arus, serta juga rute-rute alternatif, ya, rute alternatif. Dan tentu saja ini dibantu dengan seluruh stakeholder dari Polres, dari Kodim, TNI, Polri. Berarti yang terparah di mana Pak? Tadi sekitar jam 9-an itu di Tendian cukup parah, tidak bisa dilewati. Kemudian yang di Makassar ya. Di Cipinang ya Pak ya? Cipinang. Berarti himbauannya terakhir Pak? Iya, beberapa hari ke depan ini memang menurut BMKG kan masih ada cuaca deras yang cukup ekstrim. Kemudian beberapa wilayah memang ada yang secara tradisional itu warga penduduknya itu memarkir kendaraannya di pinggir jalan, seperti yang di Petogogan, kemudian yang Kalimalang arah ke sini itu kan juga mereka sudah parkir di jalan. Nah, saya mengatakan yang pertama untuk tetap menjaga kesehatan, yang kedua menjaga harta benda, artinya warga juga harus terlibat dalam mengamankan misalnya kendaraan-kendaraan yang sementara ini diungsikan. Kemudian yang ketiga tentu sebaik. Jangan lupa subscribe ya.